恶作的血，这就是我，这就是拉格尔洪嘎。小孙子，我要保护，我想保护。Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih gitu, kayak mulus lah kayak. Tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita. Cik. Oke guys, nah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita novel An Eagle Flag yang udah masuk ke episode kelima. Harusnya kemarin ya ini episodenya, tapi karena dari sononya udah error guys, jadi kayaknya ada perubahan judul ini teh. Jadi harusnya kan 5, cuman di sananya tuh jadi episode 3 gitu ya. Pokoknya mah aneh lah, kalian tinggal ngikutin aja. Di episode sebelumnya menceritakan bagaimana Pangeran Asul mendapat ilmu teknik penggunaan pedang dari kakek Gulal di goa bawah tanah. Di sisi lain para petinggi kerajaan Qinyan sedang pushing 7 keliling karena kerajaan Xiatang meminta Asul sebagai jaminan dalam sebuah kerjasama jangka panjang. Kalau di episode kelima yang akan kita bahas kali ini, Asul akan kembali ke perkampungan Qin yang menemui ayah dan kakaknya. Lalu dia akan mengeluarkan kekuatan overpower yang kagak ngotak sampai membelah daratan di bawah sinar rembulan. Oke, daripada makin penasaran langsung aja kita terobos. Kuy! Proses pencarian Asul yang tidak membuahkan hasil disimpulkan oleh para petinggi suku Qin bahwa pangeran tersebut telah meninggoy. Orang-orang suku tersebut melakukan persembahan terakhir yang dipimpin oleh Maharaja Lu Song untuk mendoakan Asul yang dianggap telah tiada. Disaksikan rintik hujan yang mengguyur di perkampungan, upacara adat menimbulkan duka mendalam bagi seorang Lu Song. Sebagai pemimpin kerajaan yang sering menghabisi nyawa musuh, kini ia merasakan betapa pedih kehilangan orang tercinta. Terlebih lagi bagi seorang Suma, gadis cilik ini tak henti-hentinya menangisi kepergian Asul yang sebenarnya sedang dalam perjalanan pulang dari Goa Monster. Sementara itu beberapa prajurit Qin yang tengah berpatroli di sekitar wilayah perkampungan mereka dalam posisi siap siaga sambil mengendarai kuda supaya baik jalannya. Para prajurit itu merasakan ada pergerakan yang mencurigakan. Salah satu di antara mereka sempat mengacungkan busur panah yang disambut oleh burung-burung beterbangan. Namun karena tak melihat musuh sama sekali, mereka akhirnya pergi dalam keadaan diintai oleh kawanan GGS. Hingga tiba-tiba
Kita kembali ke perkampungan Qin yang tari-tarian tradisional mengiringi kesedihan. Maharaja Lu Song memanjatkan doa pada Dewa Panda di langit. Dia berharap arwah Asul bisa diterima di sisinya mengingat hingga saat ini belum ditemukan. Upacara adat yang dilengkapi dengan ritual pemujaan api tersebut membuat kesedihan Suma semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, Pangeran Asul yang baru saja mendapat ilmu menggunakan pedang sedang berjuang untuk membebaskan diri dari goa tempat ia bertemu dengan kakek Gulal. Teriakan kebahagiaan Asul setelah bebas dari goa segera menyadarkannya bahwa sesuatu yang berbahaya sedang terjadi di alam liar. Feeling yang cukup kuat tersebut nyata-nyatanya terbukti karena prajurit Qin yang saat itu sedang dikejar-kejar oleh ratusan GGS. Sementara itu, Jenderal Toba dari Kerajaan Xiatang menyampaikan duka cita mendalam kepada Maharaja Qin yang atas kepergian Asul yang diduga telah meninggoy. Raja Qin Yang lantas mengambil opsi kedua agar utusan Kerajaan Xiatang memilih pangeran lain sebagai tawanan pengganti Asul. Namun belum tuntas kesepakatan itu terjadi, salah satu prajurit datang untuk melaporkan bahwa serangan GGS telah datang. Alhasil Maharaja Lu Song langsung menyusun strategi perang di mana pendekar muli diperintahkan untuk mengamankan penduduk sedangkan kesatria yang lain harus siap menghadapi GGS. Hingga pada akhirnya... Peperangan di luar dugaan itu menjadikan Raja Lu Song tak enak hati dengan Jenderal Tuoba yang merupakan tamu kehormatannya. Dia meminta sang jenderal agar tak perlu repot-repot baku hantam karena bisa membahayakan nyawa. Namun bagi Tuoba, kawanan GGS yang sedang menyerang merupakan musuh yang sudah tidak asing lagi baginya. Sebab sejak dibesarkan di kamp kambing perak di Gurun Lehuo, Jenderal Toba kerap menghadapi GGS di Sungai Huda. Sementara itu, kelompok lain yang diamankan pendekar muli sedang bergerak pergi untuk mencari tempat yang lebih aman. Dalam situasi tersebut, Suma masih saja menangis terseduh-seduh meratapi kepergian kakak tercintanya. Di lain tempat, Asul yang masih selamat harus menemui masalah baru ketika ia melihat beberapa GGS sedang mencabik-cabik seorang prajurit. Balik lagi ke peperangan para prajurit Qin yang melawan GGS, Pangeran Sudahan yang ikut bertempur melaporkan kepada ayahnya bahwa situasi saat itu semakin pelik. Pasalnya, para pendekar hebat tersebut telah masuk dalam perangkap serigala yang membuat mereka terjebak. Ibarat kata, mau maju kena, mundur juga kena. Mau tak mau, Maharaja Lu Song yang dibantu dengan Jenderal Tuba harus melawan GGS dengan gagah berani. Menurut keterangan Jenderal Tuba, serigala yang sedang mengaum tersebut dipastikan ada yang memimpin. Namun pemimpin kelompok GGS Putih diyakini akan menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari persembunyiannya di kala malam.
Bergeser lagi ke perkampungan Qinyang, suara seruling Suma layaknya sebuah doa yang melayang seraya berharap Asul akan segera pulang. Entah dengan firasat apa, namun keyakinan Suma benar-benar terbukti setelah sesaat kemudian Asul akhirnya kembali pulang. Pangeran tersebut langsung memeluk Suma yang tak henti-hentinya menangis seraya menjelaskan bahwa kini ia telah memiliki kekuatan darah perunggu hijau. Berhubung keadaan semakin mendesak, Asul lantas meminta Suma untuk pergi mengikuti pendekar Muli sedangkan ia akan berangkat ke medan pertarungan. Asul yang awalnya disepelekan kini telah menemukan jati diri sebagai seorang pangeran yang harus siap melawan segala tantangan. Adapun sang ayah dan kesatria yang lainnya akhirnya melakukan baku hantam melawan ratusan GGS putih yang buas. Pertempuran dahsyat yang terjadi di sebuah lembah tersebut benar-benar memicu semangat dari para pendekar suku Qinyang. Mereka tak gentar melawan ratusan hewan buas mengingat sepanjang sejarah telah berpengalaman menghabisi lawan yang jauh lebih kuat. Di tengah pertarungan itu, Pangeran Asul menyusul mengendari seekor kuda meski posisinya berlari di atas sebuah tebing. Sementara itu, Jenderal Tuba yang ikut membantu pertarungan meminta Raja Lusong dan kesatria lain untuk menyasar Raja Serigala Hitam yang disinyalir sebagai pemimpin kelompok hewan buas tersebut. Bermodalkan pedang tajam, akhirnya Jenderal Tuba berhasil menghunuskan senjatanya tepat ke tubuh Raja Serigala. Tapi Raja Serigala Hitam yang berhasil ditaklukkan ternyata bukan raja yang sebenarnya. Asul yang masih berada di atas tebing menyaksikan sendiri bahwa Raja Serigala yang sesungguhnya memiliki bulu warna putih dengan ukuran yang jauh lebih besar. Sempat memberi peringatan pada petarung Qinyang akan kemunculan Raja Serigala yang sebenarnya, namun teriakan Asul tak didengar oleh mereka. Para prajurit tersebut mengira sudah berhasil membunuh Raja Serigala sehingga bisa menaklukkan ratusan hewan buas seketika. Hingga pada akhirnya mereka sadar sendiri setelah Raja Serigala yang asli mengaum di bawah sinar rembulan. Situasi semakin kacau. Raja Serigala Putih yang diceritakan dalam legenda suku Qinyang kini benar-benar nyata muncul di hadapan mereka. Pemimpin binatang buas tersebut bergerak lincah menuju Maharaja Lusong yang duduk di atas kuda kesayangannya. Para kesatria berniat untuk melindungi sang raja, namun anak buah serigala yang begitu banyak cukup untuk sulit dikendalikan. Alhasil, Raja Qinyang bertarung sendirian menghadapi Raja Serigala Putih yang datang menerjang dengan giginya yang kuat. Melihat sang ayah dalam bahaya, Pangeran Asul kini turun tangan untuk memberikan bantuan. Berbekal teknik menggunakan pedang yang dipelajarinya dari kakek Gulal, Asul sukses mendaratkan serangan ke tubuh Raja Serigala Putih. Tapi yang
yang namanya raja tentu tidak segampang itu dikalahkan. Tusukan pedang dari Asul nyatanya masih belum cukup untuk membuat Raja Serigala Putih menghembuskan napas terakhirnya. Serigala tersebut justru semakin buas dan berlari serampangan ke berbagai arah yang menjadikan tubuh Asul terombang-ambing. Dalam keadaan semacam itu, Asul dengan bangga mengabarkan kalau ia sudah mampu menggunakan pedang sehingga bisa melindungi sang ayah. Hanya saja tubuh Asul yang masih tergolong kecil tidak mampu mengendalikan Serigala Putih yang gatot alias gagah berotot. Adegan mengharukan malam kegelap itu memaksa Asul untuk jauh lebih berani mengambil keputusan. Tak peduli sang raja serigala mengejarnya dari belakang, Asul bergegas lari menuju sebuah pedang raja yang tertancap di tanah. Saat itu dia teringat dengan pesan sang kakek goa bahwa Asul harus membiarkan darah perunggu hijau di tubuhnya aktif secara maksimal. Pantang bagi Asul untuk menolak darah tersebut membara karena justru bisa membahayakan nyawanya. Sampailah ketika ia memegangi pedang Raja Qin Yang, Asul merapalkan mantra. Keberhasilan Asul menghabisi Raja Serigala Putih menjadikan gerombolan binatang bertaring itu lari tunggang langgang. Para kesatria Qin Yang pun merasakan kehebatan Asul yang sesungguhnya. Begitu pula dengan sang Raja Lusong, dirinya kini tak menyangka bahwa bocah yang semula dianggap sebagai pembawa malapetaka telah berubah menjadi orang hebat. Raja Qin Yang tersebut langsung bergerak mendekati anaknya meski sempoyongan gara-gara pertarungan yang baru saja dilakukan. Suasana tegang di malam mencekam tersebut berubah menjadi mengharukan tatkala Asul jatuh ke pelukan bapaknya. Asul, 你是阿爸的姐。 Maharaja Lusong kini mengungkapkan kebanggaan besar terhadap anaknya yang mampu berubah menjadi lebih kuat. Asul yang baru saja melakoni duel sengit terlihat tak berdaya dalam dekapan sang ayah. Bicaranya terdengar lirih seakan tak mampu lagi untuk melanjutkan kehidupan. Pemandangan menyentuh tersebut disaksikan kesatria Hubo dan Sudahan yang turut kagum dengan perkembangan adiknya. Namun karena energi dalam tubuh Asul menipis, ia akhirnya tak sadarkan diri yang membuat sang ayah berteriak kencang. Asula! Sementara itu, adiknya Suma masih melanjutkan perjalanan di bawah arahan pendekar Muli yang pernah menjadi pelatih bela diri Asul. Rombongan penduduk Qin Yang tersebut berjalan menjauh dari daerah perang antara suku Qin Yang melawan GGS. Mereka tak tahu kalau sebenarnya suku Qin Yang menang berkat pengorbanan yang dilakukan oleh Asul. Rombongan tersebut justru mengira kalau Raja Qin Yang dan prajuritnya telah meregang nyawa karena kekuatan para GGS diyakini sulit untuk ditaklukkan. Padahal kenyataannya kan kita sendiri udah tahu. 分祖先之威，拔剑斩狼。 Dan
Episode demi episode Novel and Eagle Flag ini benar-benar bikin bergedik ngeri ya guys ya. Tiada hari tanpa baku hantam yang agak-agak seru, tapi ya namanya juga cerita fiksi ya. Nah, daripada episode ini kita dari episode ini kita bisa belajar bahwa seseorang bisa berubah menjadi lebih baik apabila mau berusaha dan punya orang dalam. Di episode yang akan datang nanti, Azul akan menemui cobaan baru yang jauh lebih berbahaya. Namun semua itu harus dilakukan karena kekuatan yang lebih hebat akan kembali didapatkan oleh Azul. Kira-kira kekuatan seperti apa sih yang akan didapatkan Azul? Bukan si Samsul ya. Nantikan pembahasan episode selanjutnya hanya di Cakra Diva. Rama di sini pamit. Bye-bye.